kuburannya Wali Songo, didatangi oleh jutaan orang. Orang datang ke sana untuk apa? Untuk apa? Bukan ziarah mereka. Minta di sana ruku, di sana sujud, menangis di sana minta. Ini syirik atau tidak? Syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Diam. Bahkan dinamakan tempatnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mojoano Ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas satu amaliyah Nahdlatul Ulama, yakni tawasul ziarah kubur, yang mana dalam hal ini sering sekali dilakukan oleh kaum Nahdien. Datang pada kuburan para wali, berziarah Wali Songo, lalu di sana berdoa dan bertawasul kepada para wali-wali Allah. Kerap kali hal ini disalahpahami oleh kaum Wahabi Salafi. Bahkan mereka mengatakan bid'ah, mereka mengatakan kufur, bahkan mengatakan orang-orang yang melakukan perjalanan Wali Songo dengan bertawasul adalah amalan syirik. Naudzubillah min dzalik. Baiklah, kali ini kita akan langsung saja membahas tentang tawasul. Tawasul itu berasal dari bahasa Arab, dari fi'il madhi tawassala, ya tawassalu tawassulan, bentuk masdar ghairun mim, mengikuti wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Itu tawassala ya tawassalu tawassulan, maka dikenal dengan istilah tawassul. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan mendekat kepadanya. Jalan mendekat menuju Allah ini dinamakan wasilah. Seperti itu. Dan ini baik untuk dilakukan. Nah, wasilah itu bisa wasilah kepada Nabi, baik setelah wafat atau sebelum wafat, juga boleh dilakukan kepada kaum sholihin, para auliaillah, para wali-wali Allah, seperti yang sering dilakukan oleh kaum Nahdlatul Ulama dengan melakukan ziarah ke makam para aulia Wali Songo. Rombongan berbis-bis datang berziarah, di sana membaca tahlil, lalu berdoa tawasul kepada para wali-wali Allah agar apa yang dia hajatkan, apa yang mereka cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah bi barakati sahibil makbarah, dengan keberkahan dari wali-wali Allah. Kenapa? Karena orang-orang Nahdlatul Ulama juga mencontoh dari para salafus saleh. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Asy-Syafi'i bertawasul kepada Imam Abu Hanifah. Diceritakan di dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqibil Imam Abu Hanifah An-Nu'man, karya dari Ibnu Hajar. Beliau berkata, inni la tabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabrihi kulla yaumin, yakni zairon. Sesungguhnya aku mengharap berkah dari Abu Hanifah, bertabarruk, dan aku datang kepada kuburan beliau setiap hari, yakni zairon, sebagai orang yang berziarah. Lalu fa idza aradtu li hajatan shallaitu rak'ataini wajitu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al hajata indahu fama yab'udu anni hatta tuqdha. Lalu Imam Asy-Syafi'i melanjutkan penjelasannya, ketika aku memiliki sebuah hajat, mempunyai sebuah cita-cita, lalu aku melakukan sholat 2 rakaat, wajitu ila qabrihi,
wa sa'altullah ta'ala al-hajata indahu. Lalu aku datang kepada kuburan Imam Abu Hanifah, wa sa'altullah ta'ala, lalu aku meminta kepada Allah tentang hajat tersebut di kuburan Imam Abu Hanifah. Fama yab'udu anni hatta tudza, maka tidak lama kemudian hajatku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu ditulis di dalam Al-Khairatul Hisan fi Manaqibil Imam Abi Hanifah Nu'man karya Ibnu Hajar. Ini kitab Manaqib Imam Abu Hanifah. Lalu seperti ini, jadi yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i itu ketika datang ke kuburan adalah sa'altullah ta'ala, memintanya kepada Allah. Sama dengan orang-orang Nahdliyin, mereka itu meminta tetap kepada Allah. Jadi kalau dikatakan kalau ke kuburan itu meminta kepada Shahibul Maqbarah, pada ahli kuburnya, itu salah, itu fitnah. Itu orang yang tidak tahu tata cara tawasul. Itu orang yang tidak tahu dan mungkin tidak mau tahu, yang jelas mereka benci terhadap amalan Nahdlatul Ulama, harus dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Para nabi juga para wali ini tidak meninggal. Artinya apa? Mereka itu di dalam kubur tetaplah hidup. Meninggal itu kan cuma sebentar. Mula dikatakan, difirmankan oleh Allah bahwa kematian itu hanya sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu cuma ngincipi, hanya sebentar. Setelah itu hidup lagi. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus kelakuannya, bagus hatinya, para nabi, para rasul, para aulia, di dalam kubur mereka juga masih hidup. Maka diriwayatkan di dalam Imam Al-Baihaqi dan Imam Asyuti sebuah hadis, al-ambiya'u ahya'un, para nabi itu hidup di kuburim, di dalam kubur mereka, yusalluna, dan melaksanakan sholat. Ini dalam hadis menurut riwayat dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asyuti. Lalu di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 169, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di medan sabilillah itu adalah orang yang mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna, balik mereka adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaquna, dan mendapatkan rezeki. Ini surat Ali Imran ayat 169. Jadi para rasul, para nabi, para solihin, para wali, para syuhada itu meninggal itu hanya pindah alam saja. Jadi ketika ada umat yang meminta pertolongan agar doanya itu disampaikan kepada Allah, maka mereka para aulia, para nabi, para rasul itu juga mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyampaikan itu, karena itu sebuah keistimewaan. Para sahabat-sahabat semua, jadi kita sebagai kaum Nahdliyin jangan sampai bingung, jangan sampai ragu akan amaliyah Nahdlatul Ulama, karena amalan Nahdlatul Ulama tentu didasari oleh dasar-dasar yang kuat dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dari Al-Quran tadi saya sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Lalu juga dikisahkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang bertawasul kepada Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqibil Imam Abi Hanifah Nu'man karya dari Ibnu Hajar. Dan juga dijelaskan di dalam hadis riwayat dari Imam Baihaqi dan Imam Asyuti, para nabi, para rasul itu tidak mati di dalam kuburnya, tapi mereka itu hidup dan melakukan sholat. Al-ambiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Juga di dalam surat Ali Imran ayat 169 Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Para syuhada
yang mati dalam medan perang itu tidaklah mati, bal ahyaun, balik bahkan mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakuna, mendapatkan rizki. Itu diantara dasaran-dasaran kita kaum Nahdliyin melakukan apa yang namanya bertawasul, meminta kepada Allah dengan bertabaruk kepada para solihin, para aulia, dan para nabi juga rasul. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.